Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pegawai Muslim. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Istana Fir'aun terguncang hebat. Sang raja dikalahkan begitu saja oleh pemuda belia bernama Musa. Tipu dayanya memanggil para ahli sihir dari penjuru negeri Mesir berakhir kekalahan. Alih-alih mengalahkan Musa, para penyihir malah tertunduk sujud menyembah Tuhan Musa dan enggan lagi menuhankan Fir'aun. Fir'aun pun geram bukan kepalang. Ia mengamuk di atas singgasananya. Para menteri dan orang-orang di sampingnya menjadi luapan kemarahannya. Semuanya dicaci kemudian diusir dari istananya. Fir'aun menyendiri sembari meneguk anggur. Namun kemarahannya tak kunjung reda. Ia pun memanggil kembali semua menteri dan pejabat kerajaan untuk menghadapnya segera. Takut-takut para pejabat memasuki istana. Melihat rajanya yang masih emosional, makin takut hati mereka. Sebentar lagi, raja negeri Mesir ini pasti meledak. Wajah sang raja tertekuk geram. Ia seakan baru saja ditampar keras oleh Musa. Sang Nabiullah membuktikan ketuhanan Fir'aun palsu belaka. Ia sekedar manusia lemah yang berdusta mengaku Tuhan. Ketika semua pembesar telah berkumpul, Fir'aun tiba-tiba bertanya pada Perdana Menterinya, "Hai Haman, apakah aku ini seorang pendusta?" teriak Fir'aun. Haman, pengikut setia Fir'aun pun langsung bertekuk lutut kemudian menyahut, "Siapa yang berani menuduh baginda Fir'aun sebagai pembohong?" ujarnya membela. Fir'aun pun berkata, "Bukankah Musa mengatakan bahwa ada Tuhan di surga?" ujar penguasa negeri piramida itu dengan geram. "Musa telah berdusta," ujar Haman segera. Ia tak ingin tuannya marah. Namun Fir'aun tak puas dengan jawaban Haman. Ia pun memalingkan wajahnya dengan wajah masih merah padam. "Saya tahu Musa itu hanyalah tukang sihir yang berdusta," ujar Fir'aun. Fir'aun kembali memandang Haman dengan ide tipu daya yang lain. "Wahai pembesarku, akulah Tuhan kalian. Bersama Haman, bangunlah untukku sebuah menara yang menjulang tinggi supaya aku sampai hingga pintu-pintu langit. Aku ingin melihat Tuhan Musa, dan aku tahu bahwa Musa itu hanyalah seorang pendusta," ujar Fir'aun. Hati Fir'aun benar-benar tertutup. Ia terhalang menuju jalan yang lurus. Bagaimanapun para pembesarnya tak dapat menolak perintah sang raja. Haman pun segera memerintahkan para pembesar lain untuk memenuhi keinginan Fir'aun tersebut. Namun itu hanyalah sifat munafik dari Haman. Ia sebenarnya tahu betul bahwa mustahil membangun menara seperti yang diinginkan Fir'aun. Bahkan meski peradaban Mesir kala itu dipandang maju, membangun menara hingga pintu langit merupakan perkara ajaib yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian, ia mengiyakan perintah Fir'aun agar sang raja tak murka padanya. Hingga kemudian, Haman dengan kedudukannya memberikan pengaruh bagi keputusan raja tersebut. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Fir'aun. "Namun Paduka, untuk pertama kalinya saya merasa keberatan. Kendati Anda telah membangun menara menjulang, Anda tak akan pernah menemukan siapapun di langit, karena memang tidak ada Tuhan selain Anda," ujar Haman. Mendengar ucapan Haman seperti itu, Fir'aun langsung berbangga diri dan memuja diri sendiri dengan ucapan Haman tersebut. Fir'aun pun kembali mendeklarasikan diri kembali sebagai Tuhan. "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku," ujar Fir'aun. Fir'aun pun kemudian menyebarkan rumor di tengah masyarakat. Setiap orang yang berani melawannya dan menyembah selainnya, maka akan mendapat hukuman mati. Fir'aun kemudian memperketat militernya. Ia menyebar semua aparat untuk menjaga eksistensinya sebagai Tuhan. Bani Israel pun dirundung teror Fir'aun tersebut. Apalagi Haman mengusulkan agar Fir'aun membunuh setiap pria
dan menodai setiap wanita di antara para pengikut Musa. Semakin hari, Bani Israel tak kuat dengan siksaan Fir'aun. Mereka tak lagi sabar dengan keimanan. Bukan Bani Israel namanya jika tak melawan nabi mereka. Berbondong-bondong mereka pun menemui Musa dan berkata, "Kami memang telah menderita masalah sebelum Anda datang kepada kami. Namun kami juga tetap menderita setelah Anda datang kepada kami," keluh mereka. Dengan sabar Musa hanya menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu," jawab Nabiullah Musa alaihi salam. Sebagaimana diketahui dalam kisah Nabi Musa, Allah di kemudian hari menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Fir'aun, Haman dan semua bala tentaranya. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan. Surah Al-Qasas ayat 6. Keterangan ayat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kekhawatiran Fir'aun dan Haman ialah kerajaan yang akan hancur oleh Bani Israel. Oleh karena kekhawatiran tersebut, pemerintahan Fir'aun menyiksa Bani Israel. Namun Allah selalu menyelamatkan hambanya dan membela nabinya. Kisah Haman tersebut dikisahkan dalam Kitabullah dalam beberapa surah, di antaranya dalam surah Al-Qasas ayat 6 dan ayat 38, surah Al-Mu'min ayat 36 sampai dengan 37, serta surah Al-Ankabut ayat 38. Rujuklah kitab tafsir Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir untuk kisah lengkap perjalanan hidup dan dakwah Nabiullah Musa alaihi salam. Wallahu alam bisawab.